Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karena limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam acara kajian pembahasan mingguan yaitu tentang Sirah Nabawiyah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, istri beliau, sahabat beliau, dan umatnya senantiasa istiqomah. Langsung saja, tema kita kali ini adalah terkait dengan peperangan, diawali dengan peperangan dengan Bani Qainuqa. Untuk pembahasannya beserta dengan Ustadz Daniel Barkah. Kepada Ustadz dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita berbicara dan ngobrol tentang perang Bani Qainuqa. Sebelumnya perlu Anda sampaikan bahwa orang-orang Yahudi yang ada di kota Yathrib atau kota Madinah itu 3 kabilah. Ada Bani Qainuqa, kemudian semakin jauh dari Masjid Nabawi ada Bani Quraidah, dan tidak jauh dari Bani Quraidah ada Bani Nazir. Itu 3 kabilah utama yang ada di kota Yathrib. Cerita tentang keberadaan Yahudi di kota Yathrib, bagaimana permulaannya, bagaimana kronologisnya sudah dibahas di pertemuan jauh sebelumnya. Jadi tentunya tidak harus diulang. Nanti silakan di cross check di video sebelumnya tentang kedatangan Yahudi di kota Yathrib, sekaligus apa dampak yang cukup berpengaruh terhadap penduduk kota Yathrib saat itu berkaitan dengan kehadirannya orang-orang Yahudi. Seperti apa dampaknya, bagaimana plus dan minusnya orang-orang Yahudi ketika mereka berada di kota Yathrib. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini juga saya ingin sampaikan bahwa ketika Nabi SAW sampai di kota Yathrib, di kota Madinah, itu di antara yang pertama kali dilakukan adalah mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, yang kemudian kita kenal dengan nama Piagam Madinah. Jadi perjanjian ini dalam rangka membangun kekuatan internal kota Madinah. Jadi bahasa praktisnya seperti nilai-nilai nasionalisme gitulah. Jadi Nabiullah Muhammad SAW membangun nilai-nilai nasionalisme di kota Madinah. Artinya siapapun yang ada di kota Madinah, entah itu orang Yahudi, entah itu orang Ansor, entah itu orang Muhajirin, entah siapapun yang berada di kota Madinah, maka wajib membela kehormatan dan tanah air kota Madinah. Jangan sampai ada sejengkal tanah kota Madinah yang diambil alih oleh orang lain, dan tidak boleh ada satupun warga Madinah yang dilukai atau diintimidasi oleh pihak yang lain. Ini komitmen yang Nabi bangun Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baru pertama kali berada di kota Yathrib atau baru pertama kali berada di kota Madinah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Piagam Madinah ini disepakati oleh seluruh pihak, baik Yahudi maupun Muslim tentunya. Dan ada klausul di ujung perjanjian itu, jika terjadi pengkhianatan, maka siap-siap dengan sanksi yang sangat berat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai terjadi pengkhianatan, siap-siap sajalah. Makanya perang Bani Qainuqa itu saya kasih judul harga sebuah pengkhianatan. Jadi pengkhianatan yang dilakukan itu memiliki harga yang harus dibayar. Jadi ya mau nggak mau kalau berani berkhianat ya harus berani bayar. Nah, bayaran dari khianat ini seperti apa? Nanti kita akan bahas di kesempatan malam hari ini.
Teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, maka Yahudi di masing-masing bentengnya ada benteng Qainuqa, satu kabilah kelompok itu satu kabilah sendiri, kemudian bentengnya Quraidah satu kelompok sendiri, dan bentengnya Bani Nazir satu benteng sendiri. Masing-masing mereka bisa melaksanakan ibadahnya, bisa melaksanakan ajarannya, bisa melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab suci mereka. Tanpa sedikit pun dan tanpa sekalipun Nabi Muhammad kemudian mengintimidasi atau mengintervensi atau ikut campur dalam urusan-urusan orang Yahudi. Jadi Nabi SAW sudah buat perjanjian, kalau kota Madinah diperlakukan secara zalim oleh orang-orang yang ada di luar kota Madinah, maka seluruh elemen warga Madinah wajib membela, baik Yahudi maupun Muslim. Adapun kehidupan Yahudi tidak akan pernah diganggu oleh kaum Muslimin. Ibadah mereka, keyakinan mereka, aktivitas mereka, budaya mereka, semuanya tidak akan pernah diganggu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun teman-teman nanti akan ada gerakan dari Nabi, judul gerakannya adalah menyelisihi Yahudi. Jadi gerakan ini Nabi lakukan supaya tidak ada lagi klaim-klaiman tentang agama Nabi Ibrahim. Karena sering saya sampaikan teman-teman bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka pun mendeklar bahwa mereka adalah pelanjut agama Nabi Ibrahim. Makanya tidak tanggung-tanggung mereka menyebutkan bahwa Ibrahim adalah Yahudi atau Ibrahim adalah Nasrani, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah. Dan sebagaimana dalam surah Ali Imran. Dan itu dijawab langsung oleh Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran ayat ke-67, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, dan seterusnya. Jadi Yahudi dan Nasrani ini mendeklar bahwa mereka pun melanjutkan agamanya Nabi Ibrahim. Nah, maka nanti Nabi Muhammad SAW yang juga mendeklar sebagai pelanjut agama Nabi Ibrahim. Jadi ini ada 3 agama, tiga-tiganya mendeklar sebagai pelanjut agama Nabi Ibrahim. Yahudi mendeklar pelanjut Nabi Ibrahim, Nasrani mendeklar pelanjut Nabi Ibrahim, dan Islam atau Nabi Muhammad SAW pun mendeklar bahwa beliau mengaku melanjutkan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari ketiga agama ini, maka yang paling tepat tentunya dalam pandangan kita adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad lah yang paling jujur, yang paling original menjaga melestarikan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu faktanya. Maka karena untuk menunjukkan bahwa kita doang yang benar, Yahudi salah, hanya klaim doang, salah declare, hanya ngeklaim doang. Nasrani juga sama, hanya ngeklaim doang, declare-nya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk memastikan hal itu, maka Nabi Muhammad membuat gerakan liyukhalifal Yahud, untuk senantiasa berbeda dengan orang-orang Yahudi. Pokoknya semangatnya semangat beda saja dengan Yahudi. Yahudi begini, kita begitu. Yahudi begitu, Muslim begini. Pokoknya selalu beda. Kenapa? Untuk menunjukkan eksistensi keislaman dan independennya seorang Nabi Muhammad SAW, bahwa ini ajaran agama Nabi Ibrahim. Yang beda dengan Yahudi, beda dengan Nasrani. Walaupun mereka mendeklar dengan deklarasi yang sama, dengan deklarasi yang sama, tapi jelas deklarasi mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu poinnya, teman-teman. Itu poinnya. Jadi Nabi memberikan kebebasan, monggo silakan beragama, berkeyakinan, mengamalkan ibadah, mengamalkan budayanya, tradisinya, adatnya, monggo silahkan. Dan Nabi di benteng masing-masing kabilah Yahudi, kabilah-kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah. Tapi dengan catatan, Nabi Muhammad harus membuat gerakan dan mereka harus menerima itu. Gerakannya adalah gerakan untuk senantiasa berbeda dengan Yahudi. Ada banyak contoh, misalkan kayak jenggot, itu dalam rangka liyukhalifal Yahud. Kemudian kita puasa Asyura ditambah di puasa Tasu'anya, Tasu'a dan Asyura, itu dalam rangka liyukhalifal Yahud. Kemudian perlakuan kaum muslimin terhadap wanita yang haid, itu jelas menyelisihi praktek Yahudi. Kalau orang Yahudi, kalau ada wanita haid itu dikarantina. Tidak, jangankan sekamar, serumah pun nggak boleh. Pokoknya dikarantina, diasingkan, diungsikan supaya tidak ada interaksi selama wanita ini sedang haid. Karena mereka meyakini wanita yang sedang haid itu sedang dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla gara-gara dosa Hawa ketika di surga. Nah, itu cerita mitos yang ada di Yahudi dan Nasrani. Nah, kaum muslimin tidak begitu terhadap perempuan yang haid.
Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan yang haid tidak hanya boleh satu rumah, bahkan satu kamar pun boleh. Bahkan tidak hanya satu kamar, satu ranjang pun boleh. Dengan catatan tidak ada aktivitas suami istri yang biasanya dilakukan. Jadi, di luar itu silakan, tapi jangan sampai melakukan aktivitas suami istri. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu sikap Nabi tetap terhadap Yahudi. Jadi mereka diajak bekerjasama dengan Nabi untuk membangun dan membela kota Madinah, apapun resikonya, bagaimanapun keadaannya. Mereka diberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah, keyakinan, ajaran, dan Nabi di sisi yang lain membuat gerakan untuk senantiasa berbeda dengan Yahudi. Ini masalah eksistensi keislaman, dan perlu Nabi lakukan agar kelihatan beda mana Islam versi Nabi Muhammad yang original dari Nabi Ibrahim, mana orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai pelanjut Nabi Ibrahim. Jadi harus dibuatkan pembedaannya. Makanya Nabi selalu bikin gerakan liyukhalifal Yahud. Nah, itu poinnya, teman-teman. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika perjanjian sudah berjalan beberapa tahun, belum lama lah saya rasa, 1 tahun sudah berlalu perjanjian ini. Baru masuk tahun kedua, teman-teman, tepatnya setelah Perang Badar. Ini tepatnya setelah Perang Badar. Kan Perang Badar ini, kemarin saya sampaikan, kaum muslimin katakanlah mendapatkan kemenangan yang dahsyat. Ini dieluk-elukan oleh semua bangsa, teman-teman. Saking dahsyatnya apa yang diraih oleh orang-orang Madinah atau yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gimana tidak dahsyat? Dulunya terusir, dulunya terbuang, dulunya rendah, hina, itu dihinakan, begitu direndahkan, dihinakan, kemudian tidak mendapatkan sedikit pun penghormatan dari orang-orang Quraisy. Kemudian hitungan tahun, nggak nyampe 2 tahun, telah mampu melakukan gerakan yang dahsyat dan mengubah keadaan. Diubah keadaannya di mana orang-orang kafir Quraisy yang tadinya di atas angin, tadinya mereka hidup di dalam kesombongan, hidup di dalam kemewahan, hidup di dalam keangkuhan, akhirnya hilang sudah kesombongan itu, hilang sudah keangkuhan itu dengan Perang Badar. Jadi ini membuktikan bahwa betapa dahsyatnya kekuatan yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, terutama soliditas pasukannya sedemikian solid, sedemikian kuat sehingga mampu mengalahkan musuh berkali-kali lipat dari jumlah mereka. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini tidak hanya dieluk-elukan oleh orang Arab, bahkan seluruh Jazirah Arab mengenang kisah pertarungan antara Nabi dengan orang-orang Quraisy itu dikenang oleh mereka. Di antara mereka sampai membuat syair-syair khusus untuk menggambarkan betapa hebatnya Nabi Muhammad dan kaum muslimin dan betapa hinanya orang-orang Quraisy saat itu. Itu dibikin syair. Dan itu nanti membuat orang-orang Quraisy sangat terpukul dengan syair-syair yang dibuat oleh orang-orang, oleh para penyair-penyair itu, yang kemudian isinya itu mendiskreditkan orang-orang kafir Quraisy dan memuliakan orang-orang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini jelas pukulan berat secara psikologi, itu mentalnya kena itu orang-orang kafir Quraisy. Jadi sudah kaum muslimin dahsyat menang, yang tadinya terbuang kini malah mengalahkan, yang tadinya terusir kini malah mengusir orang-orang Quraisy ya dari medan perang, tengah lari tunggang langgang kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian Jazirah Arab juga mengeluh-elukan kaum muslimin, Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin, dan orang-orang Quraisy jelas jatuh derajatnya, jatuh harkat martabatnya di hadapan Jazirah Arab atau di hadapan dunia lah secara umum saat itu. Ya dunia sesaat itu ya, seadanya saat itu. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi pulang ke kota Madinah, ke kota Yatsrib dengan membawa kemenangan yang dahsyat tadi, kemudian muncul beberapa sikap-sikap yang kurang kooperatif dari orang-orang Yahudi. Karena sejatinya begini teman-teman, ketika kaum muslimin berperang dengan kafir Quraisy di Badar, itu harapan orang-orang Yahudi dalam hati kecil mereka mengharapkan agar kaum muslimin, Nabi Muhammad dan kaum muslimin kalah. Harapannya begitu. Makanya mereka tidak ada satupun yang terlibat dalam peperangan tersebut. Tidak ada. Dan Nabi memang tidak ngajak. Nabi hanya memberikan yang mau ikut, yang nggak ikut, yang nggak usah ikut. Nah orang-orang Yahudi tidak peduli. Mereka apatis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Mereka cuek dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Mereka tidak mau tahu dan tidak mau peduli.
Tapi dalam hati mereka berharap jika Nabi Muhammad pergi berperang dengan siapapun, mereka selalu berharap Nabi Muhammad dan kaum muslimin mendapatkan kekalahan yang telak. Itu harapan Yahudi. Jadi ketika kaum muslimin datang ke kota Madinah membawa kemenangan yang dahsyat, membawa kemenangan yang besar, orang-orang Yahudi alih-alih bahagia dengan kemenangan Nabi, mereka malah dengki kepada Nabi SAW. Kenapa dengki? Karena mereka berharap supaya Nabi kalah telak. Ternyata harapan tinggal harapan, ternyata apa yang mereka inginkan tidak tercapai. Maka itu menimbulkan kedengkian yang sangat besar dalam hatinya orang-orang Yahudi saat itu, terutama Bani Qainuqa. Karena Bani Qainuqa dianggap sebagai kabilah Yahudi yang paling terpandang. Kemudian secara jarak lebih dekat ke Masjid Nabawi atau ke pusat kota Madinah, sehingga mereka lebih punya keberanian lah untuk melakukan sikap atau untuk menunjukkan sikap kurang nyamannya terhadap kemenangan Nabi Muhammad SAW. Dan ketidaksukaan orang-orang Yahudi tadi tertangkap jelas oleh Nabi Muhammad SAW. Oh begini ternyata. Kelihatan sekarang asli. Ketika kami menang, kaum muslimin menang, mereka sedih dan mereka kecewa. Tapi kalau kami kalah, mereka happy. Itu kan rumusnya orang dengki. Kita sukses, dia susah, merana, sengsara. Gitu. Kita gagal atau kita merana atau sengsara, dia senang banget, luar biasa senang banget. Itu kan rumusnya dengki. Kalau bahasa ini tuh susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itu karakter dengki yang ada di dalam dirinya orang-orang Yahudi. Dan ini memang karakter yang sudah lama mereka miliki. Jadi bukan hanya sekarang atau bukan hanya di zaman Nabi Muhammad SAW, dari zaman dulu pun karakter dengkinya, habit dengkinya atau adab dengkinya, karakter dengkinya itu sudah ada sejak dulu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi SAW menangkap ketidaknyamanan orang-orang Yahudi dengan kemenangan kaum muslimin, Nabi sudah mengingatkan, jangan gitulah. Ya kalian itu nerima. Ya kalian kembali kepada perjanjian. Bukankah kita diikat oleh piagam Madinah di mana kita harus saling menghormati, menghargai, menjaga hak, menjaga kehormatan. Jangan begitulah sikapnya. Santailah. Nabi sering nasihatin bahwa mereka dinasihati oleh Nabi supaya tidak menunjukkan kebencian terhadap kaum muslimin dan tidak menyimpan kedengkian dalam hati terhadap kaum muslimin. Jadi sudahlah, santai saja. Pengennya Nabi ya kembali kepada piagam Madinah, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kan dalam rangka demi kepentingan dan kebahagiaannya orang-orang Madinah. Itu kan faktanya. Jadi apa yang Nabi lakukan, artinya mati-matian di dalam perang Badar, tentunya adalah sebagai bentuk penyelamatan terhadap kota Madinah itu sendiri. Karena kalau Nabi kalah dalam perang Badar, kemungkinan kota Madinah terancam. Dan ini Nabi lakukan demi seluruh penduduk kota Madinah, agama apapun yang ada di situ, suku bangsa apapun yang ada di situ. Nabi tetap bela. Nah, ketika pulang malah orang-orang Yahudi malah semuanya pada muka masam. Semuanya mengumbar, menunjukkan kebencian dan menyimpan kedengkian dalam hati mereka. Akhirnya Nabi SAW karena sering nasihatin, orang-orang Yahudinya kesel. Aturan menerima, ya ini malah kesel, kata mereka. Ini ungkapan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi dibully oleh orang-orang Yahudi. Kata orang-orang Yahudi, wahai Muhammad, janganlah kamu terpedaya oleh dirimu sendiri, bahwa kamu telah membunuh sekelompok Quraisy yang tidak berpengalaman dan tidak mengetahui taktik perang. Jadi ini bahasa orang Yahudi. Mungkin bahasa kitanya begini. Elah ente, sok-sokan jago. Ente kan cuma menang melawan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak tahu perang, orang-orang yang tidak punya pengalaman. Ya kalau ente menang ya wajar. Lawang-lamanya itu nggak punya pengalaman dan tidak tahu taktik perang, wajar ente menang. Mungkin kalau bahasa sekolah itu ranking 1 dari 2 orang. Kan itu nggak spesial amat ya. Ranking 1 dari 2 orang ya apa spesialnya. Mungkin kalau dari 100 orang, 1000 orang mungkin lain soal. Nah, kurang lebih sama lah kayak gitu. Nah, ini ungkapan orang-orang Yahudi, adalah jangan sok-sokan.
ente itu cuma menang dari orang-orang lemah, dari orang-orang yang miskin pengalaman, dari orang-orang yang tidak tahu bagaimana taktik perang. Wajar kalau ente menang, lawan-lawannya model begitu. Sungguh jika kamu memerangi kami, coba kalau ente perang sama kita-kita ini. Sama kami ente perang, gitu, kata orang-orang Yahudi, niscaya kamu akan mengetahui bahwa kita adalah kesatria. Waduh. ini kan agak belagu ya, kata orang Yahudi. Coba kalau ente perang lawan kita nih, kita ini kesatria, ente bakal tahu kalau kita ini kesatria, kalau kami ini kesatria. Udah kami ini kesatria, ente kagak pantas menandingi kekuatan kami, menandingi kesatriaan kami. Kami ini saya dapatkan dari Al-Yahud fi Sunnah Al-Mutahharah, dijelaskan di dalam kitab tersebut bahwa orang-orang Yahudi sedemikian sombong ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam perang Badar. Alih-alih mereka bergembira, alih-alih mereka datang kepada Nabi memberikan ucapan selamat, yang ada malah mereka mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat-kalimat yang tadi disebutkan, yang agak kurang nyaman. Maka ketika Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan cercaan lah dari orang-orang Yahudi, maka Allah Azza wa Jalla yang turun tangan. Allah Azza wa Jalla yang turun tangan. Jadi Allah lah yang kemudian menjawab apa yang menjadi tuduhan sekaligus kesombongannya orang-orang Yahudi. Maka dijawab oleh Allah Azza wa Jalla dengan kalimat segolongan orang yang berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain itu berjuang di jalan yang lain dalam kurung kafir. Maka orang-orang kafir ini ketika perang dengan kaum muslimin seolah-olah melihat jumlah kaum muslimin itu 2 kali lipat mereka. Jadi kalau perang Badar ini kan 313 lawan 1000. Nah, orang yang 1000 ini ketika lihat kaum muslimin, padahal jumlahnya cuma 313, tapi yang dilihat oleh orang-orang kafir itu seperti jumlahnya 2 kali lipat dari jumlah mereka. Jadi kalau konteksnya perang Badar itu orang-orang kafir ketika melihat kaum muslimin itu seperti jumlahnya 2000. Karena 2 kali lipat dari jumlah mereka. Mereka jumlahnya 1000. Kalau mereka lihat kaum muslimin kayak totalnya 2000 orang. Padahal yang ada di depan mata cuma 313 orang. 313 ke 2000 kan jauh betul itu. Tapi bahasa Al-Quran begitu. Qad kana lakum ayatum fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, setelah orang-orang kafir melihat kaum muslimin ini jumlahnya 2 kali lipat dari jumlah mereka, wallahu yu'ayyidu binasrihi, maka Allah menolong mereka, menguatkan mereka dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Itu di surah Ali Imran ayat 13. Qad kana lakum ayatum fi fi'ataini taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain. Kelihatannya 2 kali lipat jumlah mereka. Dan itu berlaku di setiap peperangan. Bisa dibayangkan peperangan yang Nabi lakukan itu kalau ketemu orang kafir lihatnya kayak 2 kali lipat dari jumlah mereka. Gimana nggak geleng-geleng kepala tuh orang kafir. Itu satu. Yang kedua, bahkan dalam hadis yang lain, dalam hadis ya saya dapatkan kelebihan Nabi Muhammad SAW dibanding nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu ada 5. Keutamaan Nabi Muhammad itu ada 5. Yang ini menjadi kekhususan Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lain. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diizinkan oleh Allah untuk ibadah dimanapun. Kalau nabi-nabi zaman dulu, mereka harus punya tempat ibadah khusus. Tidak boleh asal tempat mereka beribadah. Mereka harus punya ibadah khusus. Harus punya ada tempat khusus untuk mereka melakukan ibadah. Kalau Nabi Muhammad ju'ilatil ardu masajidal, seluruh bumi, seluruh hamparan bumi layak untuk dijadikan masjid atau tempat ibadah. Kapanpun dimanapun. Itu keunggulan kelebihan Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam.
Jadi tidak hanya lokal untuk Arab saja, tapi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam, seluruh dunia. Itu yang kedua. Beda dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang hanya diutus untuk satu kelompok saja atau satu suku bangsa saja. Yang ketiga, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Azza wa Jalla diizinkan memberikan syafaat kubro atau yang dikenal dengan syafaatul uzma. Dan nabi-nabi yang lain tidak diizinkan memberikan syafaatul uzma. Hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang diizinkan memberikan syafaatul uzma. Itu yang ketiga. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, yang keempat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berperang dengan orang kafir itu beliau bisa bisa memberikan rasa takut sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan sebelum berperang. Jadi orang-orang kafir itu sudah ketakutan 3 bulan sebelum berperang. 3 bulan sebelum berperang dengan Nabi Muhammad itu mereka sudah dihinggapi rasa takut. Sudah dihinggapi rasa takut. Dan yang kelimanya, Nabi Muhammad SAW itu diizinkan untuk mengambil harta ghanimah. Diizinkan untuk mengambil harta ghanimah. Dan harta ghanimah ini oleh Allah Azza wa Jalla dihalalkan bagi Nabi Muhammad SAW yang dulunya sebelum Nabi Muhammad ghanimah ini diharamkan untuk diambil, tapi untuk Nabi Muhammad dihalalkan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu diantara kelebihan Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lainnya. Nah, poinnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW mampu menggetarkan sampai 3 bulan sebelum peperangan terjadi. Setelah ketemu dengan kaum muslimin, jumlah kaum muslimin 2 kali lipat jumlah mereka sebagai musuh-musuhnya. Nah, kaum muslimin itu 2 kali lipat. Melihat kaum muslimin itu jumlahnya 2 kali lipat dari jumlah mereka. Kalau mereka jumlahnya 1000, ya yang dilihat 2000. Kalau mereka jumlahnya 2000, yang dilihat adalah 4000. Terus begitu. Nah, ini teman-teman yang Allah muliakan, maka wajar jika setiap peperangan yang Nabi lakukan Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Kenapa ya? Karena pertolongan Allahnya sudah sangat kuat. Dan nanti kalau kita kaji, apa pertolongan Allah? Kenapa pertolongan Allah kok diberikan terus kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini tentunya ada poinnya. Teman-teman yang Allah muliakan, itu diantara gambaran ketegangan antara Nabi dengan orang-orang Yahudi, terutama Bani Qainuqa, karena Bani Qainuqa merasa dirinya lebih mulia dibanding kabilah Yahudi yang lain, sehingga mereka lebih punya peluang untuk menunjukkan kedengkian mereka, menampakkan permusuhan mereka. Jadi sudah ada nih perang dingin lah setidaknya antara Nabi dengan Bani Qainuqa. Sudah ada perang dingin, namun belum ada tindakan, karena belum ada gerakan yang sifatnya itu merugikan banyak pihak atau yang mengganggu stabilitas nasional. Jadi tidak ada gerakan Yahudi yang mengganggu stabilitas nasional sehingga ya benci-benci wajar lah. Ini sama kayak oposisi lah gitu, benci-benci wajar lah. Nggak suka sedikit-sedikit boleh lah, tapi jangan sampai kemudian mengganggu stabilitas nasional. Karena kalau sudah mengganggu baru tindakannya akan berbeda pastinya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika kondisi sedang dalam tanda petik tegang ya antara Nabi dengan orang-orang Yahudi, terjadilah satu peristiwa yang peristiwa ini kemudian membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya punya satu pilihan, dan pilihan ini tidak bisa diganggu gugat, pilihan ini tidak bisa ditolak atau dibatalkan, keputusan ini tidak bisa dibatalkan. Kenapa? Karena sudah sampai pada level pelanggaran yang besar. Padahal ini sebetulnya sudah sangat tidak boleh, tapi ya karena dilakukan terjadi pelanggaran, maka hukumannya pun dahsyat dan itu tidak bisa dibatalkan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita begini. Bani Qainuqa ini punya pasar karena dia kabilah terpandang, dia kabilah yang besar di antara 2 kabilah yang lainnya, maka mereka biasa bikin pasar. Dan ini pernah saya bahas ketika membahas tentang pasar-pasarnya kota Yasrib, kota Madinah, ketika Nabi awal-awal datang ke kota Madinah. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, pasar yang kita kenal dengan pasar Qainuqa ini itu sering melaksanakan aktivitas ribawi. Nanti ketika kaum muslimin bikin pasar agak tertandingi lah gitu. Jadi kualitas pasarnya Bani Qainuqa kalah karena pelanggan banyak beralih ke pasarnya kaum muslimin. Itu
bagian dari manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang menguasai ekonomi, menguasai politik, menguasai sosial itu menjadi prasyarat untuk menjadi pemimpin di daerah tersebut. Kalau pemimpin bisa menguasai ekonomi, bisa menguasai politik, bisa menguasai sosial, artinya dukungan dari rakyat itu sudah jempolan. Karena memang 3 item itu tidak boleh tidak harus dimiliki oleh seorang pemimpin, oleh seorang leader. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan itu, sudah membuktikan itu. Nah teman-teman, ketika orang-orang Bani Qainuqa ini sudah mulai dapat saingan lah pasar kaum muslimin, tapi ada satu kelebihan pasarnya Bani Qainuqa yang belum bisa diambil alih oleh kaum muslimin, karena keahlian ini keahlian yang khas yang mereka miliki. Keahlian apa yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi? Pertama, pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa orang-orang Yahudi itu rata-rata jago bikin perhiasan. Jadi mereka punya emas batangan atau emas yang masih asli gitu. Kemudian mereka olah sampai jadi perhiasan. Itu orang Yahudi paling jago itu. Paling jago. Dan belum ada dari Mekah ataupun dari Madinah yang punya kualifikasi kemampuan seperti orang Yahudi ketika mereka membuat perhiasan. Bisa membuat perhiasan tetapi kualitasnya lain. Jadi yang paling bagus tetap bikinannya orang-orang Yahudi, itu yang pertama. Yang kedua, mereka jago membuat senjata. Jadi urusan senjata, tombak, pedang itu mereka jago karena mereka punya banyak pandai besi. Itu satu. Yang dua. Yang ketiganya, teman-teman, orang-orang Yahudi itu jago bikin alat-alat pertanian kayak cangkul, parang, itu banyak alat pertanian di zaman itu dibuat oleh orang-orang Yahudi. Artinya bukan berarti orang Yahudi satu-satunya yang bisa bikin perhiasan, bikin alat pertanian dan alat-alat senjata tajam atau alat perang, bukan hanya mereka, yang lain pun juga bisa, tetapi secara kualitas mereka jauh lebih bagus saat itu ya, saat itu jauh lebih bagus. Nah teman-teman yang Allah muliakan adalah muslimah. Muslimah ini karena ya namanya tukang emas yang paling bagus tetap ada di pasar Bani Qainuqa, maka muslimah ini datang ke pasar tersebut untuk transaksi emas. Dalam satu riwayat benerin emas, diperbaiki emasnya, diwarnain lagi. Dalam riwayat yang lain membeli emas. Jadi antara itulah ya, antara membeli atau merevisi atau memperbaiki emas dalam riwayat ulama. Nah teman-teman yang Allah muliakan, datanglah muslimah ke pasar Bani Qainuqa, ketemu dengan tukang emas di sana dari kalangan Yahudi tentunya. Dalam transaksi mereka sambil duduk, transaksi itu dalam transaksi akhirnya si tukang emas ini yang orang ini agak iseng. Jadi isengnya itu bercanda mungkin ya. Atau memang niatnya karena gedek dengan kaum muslimin, akhirnya mereka tidak lagi mampu menahan untuk melakukan bully terhadap si muslimah ini. Ya ini kata si tukang emasnya, buka dong ininya, penutup wajahnya, buka dong jilbabnya, biar kami lihat kamu itu kayak gimana, seperti apa kecantikannya. Si wanita muslimah nggak mau kan, dengan nggak mau lah, ngapain, orang Yahudi iseng banget, ditolak lah begitu. Nah teman-teman yang Allah muliakan, karena si orang Yahudi ini kesel sama si perempuan ini, sama si muslimah ini, akhirnya ketika si muslimah akan pergi karena sudah selesai hajatnya, sudah selesai urusannya, maka si orang Yahudi menginjak salah satu kain yang dikenakan oleh si wanita muslimah. Jadi pas diinjek kain si muslimahnya berdiri, maka tersingkaplah aurat si muslimah tersebut. Muslimah ini karena tampak auratnya, maka ia menjerit histeris, ia menangis sejadi-jadinya, ia teriak minta tolong kepada siapapun yang mendengar di antara kaum muslimin. Pokoknya dia teriak minta tolong, dia histeris karena auratnya ditampakkan oleh seorang laki-laki Yahudi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di pasar itu ada seorang pemuda muslim. Ya, ini qadarullah adalah di situ pemuda ini ketika mendengar muslimah dilecehkan, seorang muslimah diperlakukan secara zalim oleh orang-orang Yahudi, bangkit giroh keislamannya, bangkit amar ma'ruf nahi munkarnya. Maka dia hampiri itu si tukang emas sama si pemuda muslim, maka dibunuh si pemuda Yahudi tadi oleh si pemuda muslim.
sikat. Ini saking punya ghirah terhadap amar ma'ruf nahi munkar, karena saking punya semangatnya menolong seorang muslimah. Jadi bicara salah tidak salah dalam pandangan Nabi, yang jelas pemuda ini tidak dihukum. Artinya itu diizinkan dan dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tindakan yang sifatnya reaksioner dan itu didasari oleh iman, didasari oleh kekuatan amar ma'ruf nahi munkar, maka pada level sampai pada membunuh si pelaku kejahatan tadi itu dimaklumi. Tentunya ya tergantung sejauh mana kualitas kejahatannya. Kalau nyolong sendal satu, saya rasa nggak harus dibunuh. Kalau nyolong sendal satu, tapi ini kan sudah menghinakan, satu, menghinakan kehormatan si perempuan, yang kedua menghinakan simbol-simbol Islam. Jadi tidak hanya sekedar menghinakan kehormatan perempuan, tapi si perempuan ini sedang mengenakan simbol Islam. Apa simbol Islam bagi perempuan? Jilbab. Jilbabnya dihinakan oleh seorang Yahudi, aurat si wanita ditampakkan. Maka kebencian si pemuda ini kepada laki-laki Yahudi tadi sampai ke ubun-ubun. Sampai ke ubun-ubun. Akhirnya si pemuda muslim ini langsung loncat dan bunuh si Yahudi. Mati di tempat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, masalahnya, Pak, itu pasar Yahudi. Yang namanya pasar Yahudi ya tentunya didominasi oleh orang Yahudi. Maka ketika mereka melihat teman Yahudi mereka dibunuh di depan hadapan mereka, maka orang-orang Yahudi tanpa aba-aba mereka langsung menyerang si pemuda muslim, dikeroyok, dibantai, wafat si pemuda muslim di tempat. Jadi satu-satu nantinya. Orang Yahudi dibunuh sama pemuda muslim, si tukang emas tadi dibunuh sama pemuda muslim, dan si pemuda muslim ini dibantai, dibunuh, dikeroyok oleh orang-orang Yahudi. Meninggal di tempat. Teman-teman yang Allah muliakan, penghinaan terhadap kehormatan perempuan, penghinaan terhadap simbol-simbol Islam, ditambah lagi membunuh seorang pemuda muslim sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini baru mulai. Ketika sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi marah. Nabi sangat marah ketika ada kehormatan muslimah dilecehkan. Nabi marah ketika simbol Islam dilecehkan. Nabi marah ketika ada nyawa seorang muslim harus meregang gara-gara orang-orang Yahudi. Maka Nabi tidak punya pilihan lain. Nabi menyiapkan pasukan muslim untuk menyerang Bani Qainuqa. Jadi ini mau tidak mau harus bisa diselesaikan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dipimpin pasukan ini oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat sementara sebagai amir di kota Madinah, yakni seorang sahabat namanya Bashir Abu Lubabah bin Abil Munzir al-Umari untuk jadi sementara waktu amir di kota Madinah. Kenapa kok disuruh jadi amir sementara? Karena nabinya ikut serta dalam pengepungan kabilah Bani Qainuqa. Teman-teman yang Allah muliakan, maka orang-orang Yahudi akhirnya mereka dikepung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 15 hari dan mereka diajak ngobrol oleh Nabi tokoh-tokohnya. Di antara obrolan tokoh-tokoh Nabi, tokoh-tokoh Yahudi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau serahkan perjanjian damai piagam Madinah yang selama ini telah mereka sepakati. Bani Qainuqa dianggap telah melanggar piagam Madinah, maka piagam Madinah itu kemudian diserahkan kembali, artinya dibatalkan untuk Bani Qainuqa. Jadi Bani Qainuqa tidak punya hak, tidak punya kewajiban untuk membela kota Madinah, tidak punya kewajiban untuk membela tanah air mereka dalam kurung kota Madinah. Dibebas tugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka telah memulai pengkhianatan terhadap perjanjian piagam Madinah itu sendiri. Jadi ini teman-teman perlu pastikan pemahamannya bahwa Nabi melakukan pengepungan terhadap Bani Qainuqa itu tidak dalam rangka melakukan aksi, tetapi lebih kepada reaksi. Kalau tidak ada aksi dari orang-orang Yahudi melakukan
penghinaan terhadap perempuan, pelecehan terhadap perempuan, pelecehan terhadap simbol Islam, dan pembunuhan terhadap pemuda muslim, maka tidak akan ada ceritanya Nabi membatalkan perjanjian, tidak akan ada ceritanya Nabi mengepung Bani Qainuqa sampai 15 itu nggak mungkin ada. Jadi ini reaksi Nabi, karena mereka telah membatalkan perjanjian mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Allah Azza wa Jalla kemudian memberikan penegasan perintah tersebut, kata Allah Azza wa Jalla, wa imma takhafanna min qaumin khiyanah. Jika kamu takut, khawatir wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan pengkhianatannya suatu kaum kepadamu, fambid ilaihim ala sawa, maka kembalikan perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Kasarnya gini, oh gitu, mau batalin perjanjian, ngelanggar perjanjian nih ceritanya, kok jadi bunuh-bunuhan sama teman sendiri, ya udah. Kalau emang gak mau terikat dengan perjanjian dengan kami, maka kami serahkan kembali perjanjian itu kepada kalian. Tidak ada lagi urusan antara kami dengan kalian. Nah, teman-teman, ini Allah melihatkan efek dari batalnya perjanjian Piagam Madinah adalah orang-orang Yahudi Bani Qainuqa tidak lagi punya hak tinggal di kota Madinah. Nggak lagi punya hak. Kenapa? Karena Piagam Madinah itu take and give-nya adalah mereka selama berada di kota Madinah akan dilindungi, akan dijaga kehormatannya, akan dijaga kemuliaannya, diizinkan beribadah, diizinkan menghidupkan budaya, tradisi adat budaya, adat istiadatnya. Tetapi ketika mereka sudah tidak lagi sepakat dengan Piagam Madinah, maka mereka tidak lagi punya hak itu semua. Karena harus diperangi, nggak ada lagi kehormatan yang dijaga, harus perangi. Nah, teman-teman, yang Allah melihatkan, maka Bani Qainuqa dikepung selama 15 hari. Ini gambaran, saya foto dari kitabnya di atas, foto dari buku tentang perang-perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu Masjid Nabawi, kemudian itu yang paling dekat Masjid Nabawi itu Bani Qainuqa. Setelah Bani Qainuqa itu ada Bani Quraidah, bawahnya lagi. Geser ke bawahnya lagi itu ada Bani Nazir yang gede, ada sampingnya yang kecil itu. Kalau kita lihat gambar itu ada di samping kanan, persis di bawah Bani Quraidah ada yang kecil, itu bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Nanti kita juga bahas bentengnya Ka'ab bin Ashraf dan juga Ka'ab bin Ashraf itu nasibnya seperti apa ketika mereka Ka'ab bin Ashraf menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dikepung selama 15 hari. Dan pengepungan ini tentunya itu menghalangi pasokan air, menghalangi pasokan logistik ke bentengnya Bani Qainuqa. Jadi ini pernah saya sampaikan, teman-teman. Di kota Madinah atau di kota Mekah, yang namanya tempat tinggal itu, mereka bikin kayak blok-blok, kayak kapling-kapling. Jadi kabilahnya Bani Sa'adah satu komplek, kabilahnya Bani Qainuqa satu komplek, kabilahnya Bani Quraidah satu komplek, kabilahnya Bani Nadir satu komplek, dan masing-masing kabilah tadi bikin benteng. Sehingga benteng Qainuqa, benteng Quraidah, benteng Nadir, benteng Sa'adah itu masing-masing punya benteng. Mereka disatukan oleh satu kepemimpinan, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau bentengnya Qainuqa, Quraidah, Nadir, Sa'adah, Bani Ashal, Khazraj, Aus, semuanya menjadikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pimpinan. Dan mereka bersepakat bahwa mereka senantiasa akan membela kehormatan kota Madinah. Persis seperti Sumpah Pemuda ya. Satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia, maka apapun yang menyerang kami, kami lawan. Itulah berarti. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena sudah 15 hari ini tidak ada lagi aktivitas makan, aktivitas minum, aktivitas pasokan air, pasokan logistik, maka akhirnya orang-orang Yahudi Bani Qainuqa menyerah. Mereka menyerah. Setelah menyerah, Nabi memerintahkan Munzir bin Qudamah untuk mengikat orang-orang Bani Qainuqa tangannya ke belakang. Semuanya diikat kayak tahanan, diikat ke belakang. Itu Nabi Muhammad meminta Munzir bin Qudamah untuk melakukannya. Jadi ini kemungkinan kalau ini tidak ada manuver politik ya yang dilakukan oleh orang-orang munafik,
kemungkinan besar Bani Qainuqa ya dibunuh. Kemungkinan besar. Kenapa kemungkinan besar? Karena ada peluang Nabi melakukan itu. Kenapa ada peluang? Karena pengkhianatan. Namanya pengkhianatan itu tidak ada hukuman yang paling pas selain hukuman mati. Karena bangsa jika ada pengkhianat di dalamnya itu akan merugikan satu bangsa. Makanya pengkhianatan di atas dunia itu tidak bisa diterima. Kemungkinan besar Nabi akan membunuh mereka karena mereka sudah berkhianat. Namun ada manuver politik yang dilakukan oleh seorang munafik. Ini baru nih manuver-manuveran ya. Teman-teman yang Allah muliakan, kemungkinan besar orang-orang Bani Qainuqa ini sudah diikat, itu kemungkinan besar dibunuh. Kemungkinan ya. Walaupun Nabi belum memutuskan dibunuh atau tidak, tapi ini kemungkinan. Kenapa? Pengkhianatan itu fatal bagi sebuah bangsa atau negara. Fatal sekali. Tidak ada satupun negara yang mentolerir pengkhianatan. Tidak ada. Pasti rata-rata pengkhianat akan dihukum mati oleh negara tersebut. Mungkin tepatnya gitu ya, kurang lebih. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka datanglah Ibnu Salul. Saya kutip namanya jadi Ibnu Salul. Ini untuk memudahkan saja, Ibnu Salul ya. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay bin Salul atau bin Ubay, Ibnu Ubay. Cuma nanti takutnya ketukar sama sahabat, jadi Ibnu Salul lah. Karena ada sahabat juga Ubay bin Ka'ab namanya. Jadi ini Ibnu Salul lah saya sebut. Ini untuk menunjukkan tokoh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita panggil dengan nama Ibnu Salul. Nah, teman-teman, Ibnu Salul ini tahu bahwa orang-orang Bani Qainuqa itu sedang ditawan oleh Mundir bin Qudamah. Dengan tangan mereka terikat di belakang. Artinya sudah tidak mungkin mereka kabur. Maka Ibnu Salul datang kepada Mundir bin Qudamah. Kata Ibnu Salul, wahai Mundir, bebaskanlah Bani Qainuqa. Bagaimanapun mereka adalah partner kita zaman dahulu. Adalah punya ikatan kontrak dengan kita zaman dahulu. Masa gara-gara kasus begini saja kita harus membiarkan mereka dibunuh oleh Muhammad? Tolonglah lepaskan. Wahai Mundir, lepaskan Bani Qainuqa. Ini jawaban Mundir, Pak. Mundir kan muslim sejati ya. Kata Mundir, apakah kamu akan melepaskan belenggu suatu kaum yang telah diikat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kamu akan melepaskan yang sudah diikat oleh Rasul? Sampai kata Ibnu Munzir bin Qudamah, siapapun yang berusaha melepaskannya tanpa izin dari Rasulullah, urusannya dengan pedang aneh, sikat palanya. Itu kata Ibnu Munzir bin Qudamah. Ibnu Munzir bin Qudamah, Al-Munzir bin Qudamah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Munzir bin Qudamah akhirnya agak ngancem lah ke Ibnu Salul. Ibnu Salul dengan ancaman begitu, dia nggak berani maju. Ya udah, kalau emang keputusan begitu ya saya nggak akan maksa lah. Akhirnya Ibnu Salul manuvernya ke Rasulullah. Mundir bin Qudamah tidak bisa dibujuk. Mundir bin Qudamah taat sama perintah Nabi. Wah, ini urusan dengan Mundir bin Qudamah, saya mati ini. Bahaya kalau saya mati. Maka Ibnu Salul memberanikan dirinya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manuvernya ganti ke Nabi Muhammad. Maka diajaklah ngobrol Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa begini, ya Muhammad. Ini saya kutip redaksinya begitu, ya Muhammad. Jadi nggak mau panggil Rasul nih Ibnu Salul ini. Kata Ibnu Salul, ya Muhammad, berbuat baiklah kepada sekutu kami. Mereka adalah saudara Khazraj. Dari dulu sampai sekarang mereka senantiasa berkoalisi dengan Khazraj. Tolonglah. Ini agak maksa nih. Tolonglah wahai Muhammad. Dan itu Nabi Allah Muhammad tidak mau memperdulikan. Tidak mau memperdulikan. Itu Nabi Muhammad berpaling lah gitu. Kemudian Ibnu Salul mepet. Tolonglah wahai Muhammad, lepaskan sekutu kami. Nabi Muhammad masih berpaling sampai Ibnu Salul ini memegang salah satu pakaiannya Nabi, salah satu ujung pakaiannya Nabi. Itu satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, teman-teman, itu sampai tangannya Ibnu Salul masuk ke kantong sakunya Nabi, supaya nggak bisa lepas lagi tangannya masuk ke dalam kantongnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Nabi, celaka kamu wahai Ibnu Salul, lepaskan aku. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai greget, kesal sama Ibnu Salul.
Sampai greget sama Ibnu Salul. Kata Ibnu Salul, tidak akan saya lepaskan wahai Muhammad sebelum engkau memberikan kebebasan bagi saudara kami, bagi sekutu kami, yakni Bani Qainuqa. Karena kesel, Pak, ini Nabi karena kesel, akhirnya Nabi SAW menjawab, karena kesel ya, karena Ibnu Salul tidak mau melepaskan sebelum Nabiullah Muhammad SAW membebaskan Bani Qainuqa, akhirnya Nabi SAW sudah, mereka milikmu, kata Nabi SAW, mereka milikmu. Teman-teman yang Allah muliakan, tawanan perang Bani Qainuqa ini, ya, anggaplah tawanan perang itu, walaupun tidak jadi peperangan, tapi pengepungan, itu sekitar 700 orang Yahudi. 300 di antara mereka pakai pakaian besi, baju besi. 300 pakai pakaian besi, 400-nya tidak. Totalnya 700. Nah, Ibnu Salul ini terus manuver kepada Nabi supaya membatalkan apa yang kemudian diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat kencang lah lobbynya. Sampai akhirnya kata Nabi, sudahlah, silahkan ente urus. Akhirnya Nabi memberikan kebebasan kepada Bani Qainuqa dan memberikan kewenangan itu kepada Ibnu Salul. Jadi ini cara Nabi ya teman-teman. Cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghormatan kepada Ibnu Salul, memberikan penghargaan kepada Ibnu Salul supaya dia tetap tidak terkesan sebagai orang yang munafik. Ini sengaja Nabi lakukan supaya mudah-mudahan dengan sikap diamnya Nabi, mudah-mudahan dengan sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merespon atau tidak merespon ya. Sikap diamnya Nabi atau sikap memberikan izinnya Nabi lah. Nabi memberikan izin kepada Abdullah bin Ubay bin Salul untuk membebaskan orang-orang Bani Qainuqa ini. Itu dalam rangka memberikan penghormatan, memberikan kemuliaan, memberikan derajat yang tinggi di hadapan orang-orang Madinah terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu sengaja Nabi lakukan. Kenapa sengaja Nabi lakukan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengharapkan bahwa Ibnu Salul bisa berubah. Ibnu Salul bisa kembali kepada pangkuan Muslim. Ibnu Salul tidak lagi menjadi orang yang munafik. Ibnu Salul tidak lagi membenci kaum muslimin. Itu harapannya. Makanya ketika Ibnu Salul manuver oleh Nabi Muhammad, ini peluang. Karena ketika dia manuver, tentunya kan orang-orang akan memandang Abdullah bin Ubay bin Salul. Bisa nggak dia manuver kepada Nabi, membujuk Nabi untuk melepaskan Bani Qainuqa? Kalau bisa, berarti betul bahwa Ibnu Salul punya tempat di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini prestisius kan bagi seorang Abdullah bin Ubay bin Salul kalau itu terjadi. Maka Nabi melihat peluang itu. Akhirnya oleh Nabi diizinkan, ya sudah, mereka milikmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Salul. Jadi ini Nabi mengapresiasi Ibnu Salul supaya dia mendapatkan penghormatan, dia mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan masyarakat Muslim ataupun masyarakat Kota Madinah secara umum. Itu Nabi memang mempersilahkan itu supaya dia dapat itu. Dengan harapan setelah dia mendapatkan penghormatan tadi, dia mau masuk Islam dengan sempurna, dengan kafah. Dia taslim dengan ajakan dan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Poin yang pentingnya adalah sampai orang-orang kemudian menghormati beliau, karena Nabi sudah memberikan banyak keutamaan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul, dan akhirnya dia mau masuk Islam. Itu targetnya. Target yang lain, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi tidak mau perdebatan antar sesama Muslim. Loh kan Ibnu Salul bukan Muslim, dia kan munafik. Iya, tapi kan orang lain selain orang Islam Kota Madinah, orang lain siapapun itu, taunya Ibnu Salul, taunya Abdullah bin Ubay bin Salul kan seorang Muslim. Karena lisannya bersyahadat, aktivitasnya pun sholat. Jadi orang-orang yang tidak bisa menerawang isi hatinya Ibnu Salul itu nggak akan tahu kalau dia sebetulnya orang munafik. Jadi kelihatannya si Muslim. Dan Nabi tidak mau ada perdebatan yang cukup keras antara Nabi dengan kaum muslimin, dalam kurung Abdullah bin Ubay bin Salul yang dikira atau yang dianggap sebagai muslim. Makanya nanti kan ketika habis pulang dari perang Bani Mustalik, teman-teman, Nabi baru pulang dari perang Bani Mustalik, itu Abdullah bin Ubay bin Salul kembali bikin ulah.
dia mengucapkan beberapa kalimat yang itu menyinggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu Nabi sampaikan, saya tersinggung dengan ucapannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Umar bin Khattab langsung datang kepada Nabi. Kemudian kata Umar, ya Rasulullah, perlukah aku penggal kepalanya? Dengan gaya Umar kan begitu. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan wahai Umar, jangan sampai ada umat nanti setelah kita yang menyebutkan bahwa Muhammad telah membunuh umatnya sendiri. Itu jangan sampai, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menghindari fitnah supaya tidak ada tuduhan Nabi berdebat dengan cukup keras dengan sesama muslim. Dan itu Nabi tidak mau. Makanya ketika Ibnu Salul agak mepet mendesak Nabi, udah kata Nabi, udah kamu pusing, kamu debat, takut tentang timbul fitnah. Udah tuh milik ente itu udahlah. Serah ente mau diapain dah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Bani Qainuqa nanti dibebaskan. Ya, tentunya atas penghormatan Nabi kepada Ibnu Salul, tapi dengan catatan bahwa mereka harus meninggalkan kota Madinah selamanya. Mereka harus meninggalkan kota Madinah selamanya. Itu pilihan Nabi, putusan Nabi. Jadi seluruh kabilah Bani Qainuqa, terutama yang 700 orang itu, tidak boleh lagi tinggal di kota Madinah. Mereka dipersilakan keluar dari kota Madinah. Dan nanti tujuan mereka adalah ke bumi Syam. Kemudian orang-orang Bani Qainuqa protes kepada Nabi, ya Rasulullah, jangan ngusir-ngusir gitu dong. Ini kami ini masih punya piutang sama orang-orang Madinah. Kalau kamu ngusir saya, ngusir kami, ini piutang kami bagaimana? Akhirnya Nabi SAW memberikan izin kepada mereka untuk tinggal 3 hari di kota Madinah. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari mereka tinggal di kota Madinah. Untuk apa 3 hari itu? Untuk beresin piutang mereka dengan orang-orang Madinah. Ini adilnya Nabi, Pak. Masya Allah. Nabi itu ngusir, tapi tetap masih pertimbangan sisi-sisi manusiawinya. Nabi tidak mau kemudian pengusiran terhadap orang-orang Bani Qainuqa kemudian dibumbui dengan aktivitas kezaliman Nabi terhadap mereka. Maka ketika mereka mengajukan, ya Rasulullah, kami nggak mau dulu pergi. Masalahnya ini kami punya piutang. Maksud piutang itu kan uang yang dipinjam atau uang yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi tapi masih ada di tangan orang-orang Madinah. Maka kata orang-orang Yahudi, kami ini masih punya piutang. Belum balik piutang nih, belum balik modal. Mana mau pergi? Akhirnya Nabi izinkan, Pak. 3 hari itu diizinkan oleh Nabi untuk tinggal di kota Madinah. Nah, selama 3 hari itu mereka silahkan untuk mengambil piutang mereka yang masih ada di tangan orang-orang Madinah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah 3 hari, nah selama proses piutang, bisa sebutkan dulu, selama proses piutang, itu Ibnu Salul tetap mepet-mepet ke Nabi. Rasul jangan diusir lah, Rasul jangan diusir. Tapi akhirnya kemudian Nabi tetap menolak. Nabi nggak mau, pokoknya sehebat apapun manuvernya Ibnu Salul, itu tidak mau mengizinkan mereka dibatalkan dari pengusirannya. Sampai ada kejadian, Nabi masuk ke dalam rumah, itu untuk menghindari ketemu Ibnu Salul. Pokoknya nggak mau ketemu Ibnu Salul, karena kalau udah ketemu, pasti bakal debat. Dan Nabi tidak mungkin merubah keputusan. Makanya Nabi menghindari ketemu dengan Ibnu Salul. Beliau masuk dalam kamar. Ibnu Salul datang, mepet pengen ketemu Nabi. Pokoknya pengen ketemu Nabi. Sampai akhirnya ketemu dengan seorang tokoh, sahabat juga, namanya Uwaim bin Sayyidah Al-Ansari. Itu yang jaga pintu rumahnya Nabi SAW supaya tidak didatangi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini ketika datang, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, saya pengen ketemu Nabi, pengen ketemu Muhammad SAW. Itu kata Ibnu Salul. Kata Uwaim, nggak boleh ketemu sama Nabi. Hanya terjadi perdebatan sampai Ibnu Salul mendorong Uwaim bin Sayyidah Al-Ansari, didorong. Karena emosi kan didorong oleh Ibnu Salul, akhirnya Uwaim ini menghampiri Ibnu Salul dan dijedorin kepalanya. Benturkan kepalanya. Sampai berdarah. Nah, gara-gara kalah main jedot-jedotan, akhirnya dia pulang. Jadi nggak mau lagi ngelobi-lobi. Sudah selesai. Jadi itu putusan Nabi. Maka selama 3 hari itu diizinkan oleh Nabi untuk tinggal di kota Madinah. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa yang namanya orang munafik masih bermanuver. The last minute itu masih bermanuver. Tapi Nabi menghindari pertemuan, menghindari negosiasi. Kenapa? Karena putusannya tidak mungkin dirubah dan tidak mungkin dibatalkan. Akhirnya Ibnu Salul pasrah
Dia pulang tidak lagi kemudian ngelobi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi meminta seorang sahabat namanya Ubadah bin Samit untuk memastikan. Nah, ini Masya Allah. Jadi Nabi itu tidak hanya memberikan putusan hukum. Nabi tidak hanya komit dan bertahan dengan putusan hukum tersebut, independen dalam memutuskan putusan tersebut. Yang ketiganya, Pak, ini Masya Allah, Nabi itu mengawal proses eksekusinya, di awal eksekusinya. Ketika Nabi SAW sudah memutuskan usir, maka beliau mengutus Ubadah bin Samit untuk mengantarkan orang-orang Yahudi ini, Bani Qainuqa ini, untuk sampai ke tempat tujuannya di bumi Syam. Diantar sama Ubadah bin Samit, Pak, dikawal. Jadi yang namanya pengawal ini ada banyak keuntungannya ya. Pertama, memastikan bahwa Bani Qainuqa beneran pergi. Artinya nggak ngumpat terus balik lagi. Dipastikan pergi, itu satu. Yang kedua, mereka pergi. Tetap kan yang namanya pergi banyakkan Pak rombongan. Itu membutuhkan satu pengawalan yang ekstra. Karena bisa jadi di perjalanan ketemu orang-orang jahat, ketemu orang-orang yang mungkin punya tujuan untuk merampok dan lain sebagainya. Maka pengawalan ini jadi jaminan dari Nabi. Pokoknya kalian pergi dari Madinah. Untuk sampai Madinah, saya kawal. Untuk sampai Syam, pokoknya keluar dari kota Madinah. Untuk sampai Syam, kalian dikawal oleh Ubadah. Maka pengawalan dilakukan. Sampai akhirnya nanti di titik tertentu yang sudah mendekati bumi Syam, Ubadah bin Samit pulang ke kota Madinah, dan Bani Qainuqa masuk ke bumi Syam. Nggak pernah balik lagi. Karena tidak diizinkan balik lagi. Nah, karena Bani Qainuqa sudah pergi, yang tersisa Yahudi di kota Madinah tinggal dua. Satu, Bani Quraidah, dua, Bani Nazir. Dan nasibnya pun tidak akan jauh berbeda. Bahkan Bani Quraidah itu kabilah yang paling ngeri. Hukumannya, sanksinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu paling ngeri, paling ngeri. Dan saya ingin tambahkan poin ini, Pak. Ini tambah sebetulnya sudah saya bahas. Ini tambahan saja. Kenapa Ibnu Salul dalam kurung Abdullah bin Ubay bin Salul begitu inginnya, begitu setianya terhadap Bani Qainuqa? Kenapa kok begitu cintanya kepada Bani Qainuqa? Karena Bani Qainuqa itu adalah koalisi mereka, sekutu mereka sejak mereka datang ke kota Madinah. Jadi orang-orang Aus datang ke kota Madinah itu sudah orang-orang Yahudi ada di kota Madinah. Jadi yang datang belakangan, suku Aus dan Khazraj itu datang belakangan. Nah, suku Aus itu bersekutu dengan Bani Qainuqa. Suku Khazraj bersekutu dengan Bani Qainuqa. Itu kabilahnya atau sukunya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian suku Aus yang lebih kecil daripada suku Khazraj itu berkoalisi dengan Bani Quraidah dan Bani Nazir. Saya ulang, berkoalisi dengan Bani Quraidah dan Bani Nazir. Jadi Bani Qainuqa kemudian berkoalisi dengan suku Khazraj, Bani Quraidah dan Bani Nazir berkoalisi dengan suku Aus. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, suku Khazraj dengan suku Aus tidak pernah berhenti berperang. Selalu berperang. Sebelum datangnya Nabi Muhammad, kehidupan mereka di atas peperangan selalu antara Aus dan Khazraj. Aus kerjasama dengan Quraidah dan Nazir, Khazraj bekerjasama dengan Qainuqa. Usud punya usud, teman-teman. Sekali lagi, usud punya usud. Yang memicu peperangan antara Aus dan Khazraj, itu bukan Ausnya, bukan Khazraj. Provokator suku Aus dan Khazraj berperang adalah Bani Qainuqa dan Bani Nazirnya. Jadi, udah otaknya di mereka, ada di Qainuqa dan di Bani Quraidah dan Bani Nadir. Yang jadi korban, yang jadi pion itu suku Aus dan suku Khazraj. Ting-tengnya Qainuqa, Quraidah dan Nadir. Jadi mereka mengorbankan segelintir Yahudi dalam peperangan tersebut agar mereka mendapatkan keuntungan untuk Yahudi sebanyak-banyaknya. Keuntungannya apa? Satu, dagang senjata. Dua, praktek ribawi. Karena nanti kalau suku Aus nggak punya duit, nggak punya apa-apa, minjem ke Quraidah. Senjatanya, uangnya. Nanti suku Khazraj tidak punya logistik untuk berperang, minjem ke Qainuqa. Senjatanya, uangnya. Jadi senjata jualan. Jadi desainnya begitu, teman-teman. Desainnya begitu. Itu ya. Makanya nanti Qainuqa diusir.
Khazraj sudah tidak punya sekutu Yahudi lagi. Tinggal yang tersisa Aus yang punya sekutu Khazraj dan Bani Nadir. Tapi nasibnya tidak akan jauh berbeda. Nanti kita bahas pada perang Ahzab. Nah, habis perang Ahzab, nanti perang Ahzab atau perang Khandaq, nanti kita bahas perang Bani Quraidah. Jadi perang Khandaq, lanjutnya perang Bani Quraidah. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, udah jam 9. Mungkin ini gambaran perang Bani Qainuqa sekaligus pengusiran orang-orang Bani Qainuqa ke kota Syam, dan setelah itu mereka tidak lagi diizinkan kembali ke kota Madinah. Sampai Nabi wafat pun mereka tidak diizinkan kembali ke kota Madinah. Berikutnya materi tentang kematian Ka'ab bin Ashraf, tapi saya pending dulu barangkali. Barangkali ada pertanyaan, silakan kalau ada. Baik, makasih Ustadz Daniel. Kepada rekan-rekan, kalau ada pertanyaan dipersilakan lewat chat juga boleh. Kalau belum ada, mungkin saya mengawali dulu, Ustadz. Boleh, silahkan. Sebenarnya tadi mau nanya yang terkait motivasi dari Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Ternyata udah dijawab di terakhir-terakhir. Ada satu lagi Ustaz terkait dengan pernyataan dari Bani Qainuqa di awal itu ya, yang mengatakan menghina Nabi kalau sebenarnya menang melawan orang pengalaman cuma ya nggak bermakna lah karena orang-orang Quraisy itu lemah dan tidak mengerti peperangan. Nah ini pertanyaan saya, apa memang stereotip seperti itu ada di kalangan Jazirah Arab bahwa kafir Quraisy itu lemah dan tidak pandai berperang, atau cuma omong besarnya Bani Yahudi? Ya. Terima kasih. Yang pertama begini Pak, jadi Yahudi itu punya pandangan buruk terhadap orang Arab secara umum. Itu yang pertama, itu bahwa Yahudi itu punya pandangan stereotip terhadap orang Arab secara umum. Makanya ketika orang-orang Yahudi sering terjadi perang, sering melihat peperangan antara Aus dan Khazraj, Aus sudah berperang, padahal mereka dalangnya sendiri, gitu. Mereka juga dari dalang. Gitu. Ketika mereka berperang, itu kata orang-orang Yahudi, kalau ngomong dengan orang-orang Madinah, kalian ini kalau sudah datang nanti Nabi terakhir, kalian baru tahu kami ini seperti apa, bisa jadi kami bantai kalian semua kalau kami sudah kedatangan Nabi yang baru. Itu omongan itu sudah disampaikan ketika orang-orang Yahudi ini sering ceramah di depan Bani Ashal. Bani Ashal itu suku Aus, sukunya Sa'ad bin Mu'adz. Itu suka ceramah tentang Nabi terakhir ini, ciri-cirinya Nabi terakhir ini, kegiatannya Nabi terakhir begini, akhlaknya begini, sikapnya begini, karakter. Itu disebutkan oleh orang-orang Yahudi di hadapan orang-orang Madinah atau orang-orang Yasrib. Dan itu tidak dalam rangka tidak dalam rangka ngasih ceramah kok, tapi dalam rangka menunjukkan bahwa derajat Yahudi lebih baik, lebih tinggi daripada orang-orang Arab secara umum. Yang bikin mereka malu ternyata Nabi terakhir yang mereka sebutkan ciri-cirinya, yang mereka sebutkan karakternya, yang mereka sebutkan nasabnya, itu ternyata karakter dan ciri-cirinya mereka sebutkan itu ternyata datangnya dari Arab. Kan makin nyelekit itu. Ternyata Arab yang itu. Jadi orang Yahudi itu punya egosentris terhadap kesukuannya, agak rasis ya. Agak rasis terhadap kesukuannya sehingga menganggap orang-orang Arab itu rendah secara umum. Itu satu. Yang kedua, hadirin ikhwati man rahimakumullah, orang-orang Yahudi itu tahu sebetulnya bahwa orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang jago berperang. Itu mereka tahu. Cuman karena kebencian terhadap kemenangan Nabi, jadi mereka punya omongan besarnya itu. Itu lebih tidak dalam rangka menyampaikan fakta ya,
tapi lebih kepada cuman untuk mengurangi kebahagiaan kaum muslimin ketika memenangkan perang Badar. Jadi tidak ada faktanya itu orang Yahudi ngomong begitu ya. Mungkin bahasa yang ngomong besar aja gitu, ngibul gitu. Karena memang mereka tidak pernah bertarung dengan orang-orang Quraisy, baik Yahudi pun tidak pernah bertarung. Jangankan dengan orang-orang Quraisy lah, mereka berhadapan langsung dengan suku Auf dan Khazraj itu mereka nggak pernah berani. Mereka berani itu cuman di belakang layar, terus Aus dan Khazraj jadi pionnya. Yang nanti perang ya Aus dan Khazraj yang perang. Orang-orang Bani Qainuqa, Bani Quraidah cuma nepuk tangan di belakang, nyiapin senjata, nyiapin logistik, ayo perang, ayo perang, ayo perang. Tapi itu bukan ta'awun, bukan bantuan. Ujung-ujungnya kan bisnis. Jual senjata, kemudian jual ini, jual itu, jadi bisnis, lebih ke bisnis. Jadi yang pertama memang secara umum, saya bilang bahwa orang-orang Yahudi itu punya kebencian secara umum terhadap orang-orang Arab. Itu satu. Yang kedua, terjadinya perang Badar dan menang kaum muslimin itu kedengkian orang-orang Yahudi sampai diubun-ubun terhadap kaum muslimin. Makanya mereka ngomong besar, setidaknya untuk mengurangi kebahagiaannya kaum muslimin yang saat itu sedang ini kan dielulukan oleh semua jazirah Arab. Orang jazirah Arab mengeluh-elukan kaum muslimin di Madinah, bahkan mungkin ya dunia, sampai ke Mesir, sampai kemana-mana, sampai ke Syam, bahwa ada segelintir orang yang mampu memenangkan peperangan dengan jumlah yang besar musuhnya itu, tapi bisa dikalahkan. Itu kan kemana-mana terdengar. Gitu. Nah ini orang Yahudi juga dengar kan gitu, kalau orang dengki. Makin bagus berita yang didapat kan makin nyelekit di hati. Akhirnya, ala ente sih menang lawan gitu doang. Coba lawan aneh. Ngapa-ngapain juga mati. Itu kan omong besar saja. Karena toh mereka sendiri tidak pernah bertarung dengan orang-orang Quraisy. Kalau orang Quraisy dengar mungkin mereka langsung diomongin lagi, ayo kita buktikan. Cuman kan Nabi nggak begitu. Nabi itu nggak comel, Nabi itu nggak mengadu domba. Kan bisa jadi itu enak sebetulnya kalau jadikan celah untuk ini, tinggal buka konferensi pers kan gitu. Bahwa orang-orang Quraisy disebut tidak berpengalaman, disebut tidak tahu taktik perang. Sama orang Yahudi itu orang Quraisy bisa langsung ngasah golok lagi gitu. Ngasuh padang lagi. Cuman kan Nabi nggak gitu cara mainnya. Cara main Nabi nggak gitu. Itu cara mainnya orang-orang yang tidak beriman lah gitu pada Nabi. Makanya Nabi tidak melakukan itu. Nabi diam saja sampai pada akhirnya ya omong besar tadi ternyata kedengkiannya sampai pada aksinya itu ya tadi melecehkan kehormatan wanita, simbol Islam, dan membunuh seorang pemuda Muslim. Itu yang jadi pemicu besar terjadinya perang Bani Qainuqa. Allah. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan juga dari Mas Juanhar. Jadi pertanyaannya, beliau nonton beberapa video YouTube orang-orang Yahudi yang sekarang menduduki Palestina tidak mengetahui dulu ada Yahudi Madinah di zaman Nabi. Bahkan benteng Khaybar pun tidak tahu. Apakah Yahudi yang sekarang pura-pura tidak tahu atau memang benar-benar tidak tahu, Ustaz? Ya, literatur tentang Khaybar itu masih ada. Sisa-sisa kebun Khaybar itu masih ada. Kemudian kalau Bani Qainuqa, Bani Nadir tentunya udah nggak ada. Sekarang sudah diganti jadi bangunan-bangunan Madinah. Tetapi kebun Khaybarnya masih ada. Saya rasa orang-orang Yahudi lebih sering bohong untuk ketika berbicara tentang sejarah masa lalu. Jadi dan wajar kalau Yahudi berbohong, saya anggap wajar. Kenapa? Memang suka bohong. Dari dulu suka bohong. Jadi kebohongan mereka akhirnya saya maklumin, wajar lah kalau Yahudi bohong. Kenapa? Yahudi memang tukang bohong gitu. Jadi banyak sejarah masa lalu yang kemudian oleh orang-orang Yahudi itu diputarbalikkan faktanya. Contoh saja teman-teman. Nanti silakan buka surat Al-Baqarah ayat 102. Al-Baqarah ayat 102 tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Di situ kan dijelaskan wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidak kafir. Itu awal ayatnya itu langsung menegaskan wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidak kafir. Kenapa kok statementnya langsung ujug-ujug tidak kafir Nabi Sulaiman ini gitu kan gitu kalau kita kaji. Karena jawabannya gini teman-teman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu menganggap Nabi Sulaiman sebagai tukang sihir, bukan sebagai nabi. Silakan baca tafsirnya. Itu orang-orang Yahudi memandang Nabi Sulaiman atau mereka mengenal Nabi Sulaiman bukan sebagai seorang nabi dan rasul, tapi sebagai tukang sihir. Sedangkan jadi tukang sihir itu
kekafiran. Kafir orang kalau sudah belajar sihir gitu. Apalagi sampai jadi tukang sihirnya, kafir sudah. Kan itu dosa besar yang bisa menjurus kepada kekafiran. Maka ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kemudian mereka punya pandangan Nabi Sulaiman adalah tukang sihir, ini kan jelas kebohongan, jelas ini, the real kebohongan. Makanya Al-Quran harus memberikan penjelasan. Maka kata Al-Quran, wa ma kafara Sulaimanu, Nabi Sulaiman tidak kafir. Dan dia bukan tukang sihir. Maka nanti dijelaskan yang jadi tukang sihir itu Harut dan Marut, bukan Nabi Sulaiman alaihi salamnya. Jadi ini kebohongan orang-orang Yahudi. Apakah mereka tidak mendapatkan informasi yang benar? Konteks sekarang mungkin mereka tidak mendapatkan informasi yang benar, tapi beberapa tahun ke belakang pastinya mereka masih mendapatkan informasi yang benar. Banyak kalau dalam bahasa Al-Quran itu kerjaan orang Yahudi itu yuharrifunal kalima am mawadi'. Orang-orang Yahudi itu suka memutarbalikkan fakta, mengganti ayat-ayat dalam kitab suci mereka, berubah makna-makna dalam kitab suci mereka, sehingga informasi yang didapatkan oleh generasi kemudian itu sudah jauh menyimpang kemana-mana. Jadi kalau ada orang Yahudi sekarang ya, kemudian mereka tidak mengenal Khaybar, tidak mengenal Yahudi Qainuqa, Quraidah dan Nadir, satu bisa jadi mereka pura-pura tidak tahu karena mereka ahistoris terhadap sejarah mereka sendiri. Yang kedua, bisa jadi generasi yang sekarang memang betulan tidak tahu. Karena orang-orang dulu tidak menyampaikan informasi itu, tidak mewariskan informasi itu kepada keturunannya dan terus keturunannya yang lain. Sehingga keturunan hari ini akhirnya mereka tidak tahu sama sekali tentang Yahudi di Madinah, tentang Yahudi di Khaybar, tentang Yahudi di Syam, tentang Yahudi di bumi yang lain. Mereka akhirnya tidak tahu. Karena memang orang tua mereka tidak menyampaikan itu sebagai bagian dari informasi yang penting mereka dapatkan. Jadi pertama bisa jadi mereka pura-pura tidak tahu, karena memang rata-rata mereka begitu. Sukanya bohong. Atau yang kedua memang berarti beneran mereka tidak tahu. Kenapa? Karena missing link. Ada suatu mata rantai yang putus antara mereka dengan generasi yang di zaman dulu orang-orang Yahudinya masih ada. Sehingga ya tidak hanya informasi yang kemudian missing link, sejarahnya missing link, ajarannya pun missing link. Jadi mata rantai ajaran putus, mata rantai ibadah putus, mata rantai sejarah putus itu. Dan itu sangat mungkin terjadi bagi Yahudi sekarang dan Yahudi di zaman dulu. Tambahan yang lainnya teman-teman. Kalau teman-teman main ke Palestina, kemudian ngobrol tentang Arab, pasti mereka langsung mukanya itu nggak enak. Karena mereka sangat benci sekali dengan Arab. Ngomong saja bagaimana menurut kalian tentang orang Arab, itu pasti benci banget. Kemudian kalau dikatakan bagaimana pendapat kalian tentang Islam, maka anak kecilnya Yahudi saja itu sudah dicekoki dengan kalimat Islam itu agama yang teror, Islam itu agama yang mengerikan, Islam itu agama yang horor. Itu semuanya sudah dicuci otak oleh orang-orang yang ada sekarang, yang punya kekuasaan sekarang itu sampai dicuci otak seperti itu. Jadi bagi orang Yahudi, apa saja yang menurut kita tidak mungkin, itu mungkin di dalam konteks mereka. Kita kan nggak mungkin lah Yahudi begini. Itu bagi mereka mungkin sekali. Mungkin sekali. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi begini, la tattabi'anna sunanal ladina min qablikum, shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian, kata Nabi kepada para sahabat, kepada kaum muslimin lah secara umum, la tattabi'anna sunanal ladina min qablikum. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan, cara-cara orang-orang yang hidup sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa. Sampai kata para sahabat, apakah orang-orang yang kami ikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Ya Rasulullah. Maka jawaban Nabi, faman, siapa lagi? Jadi apa yang tidak mungkin ada di antara manusia, kejahatan, itu di Yahudi mungkin. Menzinahi ibu, itu duluan mereka. Menjinahi laki-laki, itu duluan mereka. Jadi begitulah orang-orang Yahudi. Allah a'lam. Ya, makasih Ustaz. Pada rekan-rekan yang lain, kalau ada pertanyaan lagi, kita masih ada 10 menit.
Atau saya ringkas ini di Ka'ab bin Ashraf saja ya. Boleh Ustaz, boleh. Nah, biar nanti lanjut selesai berarti, ya. di pekan ini. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, saya singkat saja nih Ka'ab bin Ashraf. Jadi Ka'ab bin Ashraf ini orang Yahudi. Bahkan dia punya benteng khusus ya, punya rumah yang mirip benteng lah gitu. Cuman benteng kecil dibanding Koinukah tentunya lebih kecil Ka'ab bin Ashraf. Jadi Ka'ab bin Ashraf ini Yahudi dan dia tokoh di keluarganya. Ka'ab bin Ashraf ini tokoh. Ya termasuk tokoh Yahudi lah. Nah, Ka'ab bin Ashraf ini, teman-teman, itu ketika Nabi menang dalam perang Badar, itu samalah dengan keumuman orang-orang Yahudi secara umum, di mana mereka memendam kebencian, memendam kedengkian terhadap kaum muslimin. Ka'ab bin Ashraf punya sikap yang agak over. Apa overnya Ka'ab bin Ashraf? Ketika Nabi menang dalam perang Badar, Ka'ab bin Ashraf tidak suka, dia benci dengan kemenangan Nabi, maka Ka'ab bin Ashraf bikin puisi, bikin syair. Syair yang di situ intinya menghinakan Nabi, intinya tidak respect dengan kemenangan kaum muslimin, dan intinya belasungkawa kepada orang-orang Quraisy serta dukungan untuk orang-orang Quraisy. Jadi syair itu berisi dukungan kepada orang-orang Quraisy. Ini kan agak gimana ya? Jadi masih satu bangsa Madinah, satu warga negara Madinah begitu. Tetapi ketika Madinah menang, dia malah sedih. Malah dia membangga-banggakan musuhnya Madinah gitu loh. Ini kan jadi unik, jadi aneh. Orang Indonesia jelek-jelekin Indonesia gitulah, kurang lebih gitulah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Ka'ab bin Ashraf ini datang ke Mekah, kemudian dia membacakan syairnya di hadapan orang Mekah. Intinya dari syair tersebut adalah kalian ini yang harusnya menang, kalian ini adalah tokoh yang mulia, kalian ini adalah kabilah yang mulia. Pokoknya intinya itu jelek-jelekin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memuji-muji orang-orang Mekah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, cerita Ka'ab bin Ashraf yang tidak suka dengan kemenangan kaum muslimin, kemudian pergi ke Mekah, kemudian memuji-muji orang Mekah, bahkan mendukung orang Mekah, bahkan menghasut orang Mekah untuk melakukan balas dendam kepada Nabi. Jadi ini nggak tanggung-tanggung, Mbak, sampai menghasut supaya orang-orang Quraisy melawan dan memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ini sudah, gimana ya? Jadi ini orang nggak tahu sikon, nggak tahu kondisi. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kumpul dengan sahabat, kata Nabi kepada sahabat, siapa yang ingin menunaikan dan menyelesaikan Ka'ab bin Ashraf, kata Nabi. Semuanya hening. Sampai Muhammad bin Maslamah, seorang sahabat, datang ke Nabi. Ya Rasulullah, engkau menghendaki aku membunuhnya? Kata Nabi, ya, saya berjanji akan membunuhnya ya Rasulullah. Ini komitmen sahabat akan membunuh Ka'ab bin Ashraf di hadapan Nabi. Ini kan janjinya janji langsung kepada Nabi. Saya tegaskan dulu teman-teman, biar nggak salah paham, biar tidak menganggap Nabi itu kejam. Kenapa Ka'ab bin Ashraf kemudian harus dibunuh oleh Nabi? Pertama, Ka'ab bin Ashraf tidak hanya punya kebencian dalam hati, tapi dia mampu memprovokasi orang lain untuk membenci Nabi. Jadi saya ulang, ini Ka'ab bin Ashraf punya kemampuan memprovokasi orang lain untuk membenci Nabi. Bahkan tidak hanya membenci Nabi, Ka'ab bin Ashraf memprovokasi orang-orang Mekah untuk melakukan perlawanan dan balas dendam kepada Nabi. Yang dilakukan oleh Ka'ab bin Ashraf mengganggu stabilitas nasional. Pengkhianat saja itu oleh Nabi dihukum, apalagi di level provokator kayak Ka'ab bin Ashraf. Maka Bani Qainuqa diusir, Ka'ab bin Ashraf dibunuh. Karena hanya itu yang pantas bagi Ka'ab bin Ashraf. Dia jadi provokator masalahnya. Dia jadi provokator. Makanya nanti kata Nabi SAW, kalau dia diem, Ka'ab bin Ashraf diem, omongannya kagak berkuar-kuar di mana-mana, saya maafin. Paling saya usir doang. Tapi karena dia ngomong di sini, ngomong di situ, ngomong di mana-mana, ini mengganggu stabilitas nasional kota Madinah. Sehingga itu harus dihentikan. Karena kalau dibiarkan dan orang-orang kemudian setuju dengan omongannya Ka'ab bin Ashraf, atau yang ada kebencian kemudian akhirnya menampakkan kebenciannya seperti Ka'ab bin Ashraf, ini kan bahaya. Membahayakan bagi kota Madinah.
membahayakan bagi warga Madinah. Maka tindakan yang tegas harus Nabi pilih, harus Nabi ambil, yakni bunuh. Siapa yang bunuh? Sahabat. Siapa sahabat yang berani? Muhammad bin Maslamah. Namun lama, Pak, ini lama nih. Kok tidak kunjung juga ini laporan Muhammad bin Maslamah kepada Nabi. Ada laporannya. Sampai akhirnya Muhammad bin Maslamah ketemu dengan Nabi. Wajahnya murung, Pak, wajahnya murung. Kata Nabi, kenapa ente murung begini? Gelisah sekali kayaknya kelihatannya. Ada apa gerannya? Ya Rasulullah, saya ini kan sudah berjanji sama antum untuk bunuh Ka'ab bin Ashraf. Betul. Tapi sampai hari ini saya belum bisa menemukan caranya bagaimana ya Rasulullah. Masalahnya Ka'ab bin Ashraf itu berada di dalam benteng rumahnya. Sedangkan benteng rumahnya itu ya Rasulullah dihuni atau dijaga oleh banyak pengawal. Gimana mungkin saya datang ke dalam bentengnya kemudian membunuh Ka'ab bin Ashraf di dalam benteng? Itu susah. Dan saya harus menunggu dia keluar dari bentengnya. Tapi kapan dia keluar dari bentengnya? Karena dia pun pasti punya kehati-hatian, punya ketakutan kalau keluar dari bentengnya. Jadi Muhammad SAW mikir gimana caranya masuk ke benteng. Susah karena dijaga dengan sangat ketat. Nyuruh dia keluar, gimana cara nyuruh dia keluar gitu kan? Akhirnya kata Nabi SAW, innama alaikal juhd. Kamu itu yang penting punya kesungguhan. Kalau kamu punya kesungguhan, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kamu punya kesungguhan, pasti ada jalannya. Yang penting punya kesungguhan dulu. Mau kagak? Akhirnya Muhammad bin Salmah meyakinkan lagi. Iya, saya mau. Siap, insya Allah. Siap, insya Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Muhammad bin Maslamah akhirnya sudah ketemulah caranya. Sudah ketemu strategi. Dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya mau melaksanakan tugas dari antum. Iya, silakan. Tapi mohon izin Rasul, mohon izin sekali. Saya nanti akan ya sedikit jelek-jelekin Nabi gimana? Gak apa-apa kan? Jadi ini strategi ya. Jadi harus dipahami sebagai strategi. Jadi jangan sampai dipahami sebagai kata dari hati nurani. Ini strategi. Kata Muhammad bin Maslamah, saya tapi harus ngata-ngatain Nabi dikit aja sih. Katanya. Ya jelek-jelekin dikit lah. Yang penting kan tujuan berhasil Rasul. Kata Nabi SAW, terserah itu. Omongkan ucapkan saja apa yang ingin ente ucapin, gak jadi masalah, kata Nabi SAW. Katakan saja apa yang memang mau kau katakan. Itu kata Nabi kepada Muhammad bin Maslamah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sudah dapat izin dari Nabi, maka Muhammad bin Maslamah mengajak beberapa temannya untuk berangkat ke rumahnya Ka'ab bin Ashraf. Berangkat. Ketika sampai di rumahnya Ka'ab bin Ashraf, itu senjata mereka disita semua oleh penjaga, oleh pengawal. Masuk tanpa bawa senjata sama sekali, masuk. Ngobrollah dengan Ka'ab bin Ashraf. Nah, ini kalimat yang kemudian minta izin kepada Nabi. Kalimat yang kemudian Muhammad bin Maslamah harus minta izin kepada Nabi. Kata Muhammad bin Maslamah kepada Ka'ab bin Ashraf, kata beliau, lelaki ini merupakan ujian Allah bagi kita. Kata Muhammad bin Maslamah, ia masalah, ia musibah, dan bangsa Arab telah memerangi kita dan memusuhi kita karena dia. Ini ucapan Muhammad bin Maslamah. Ka'ab bin Ashraf langsung mendapatkan gongnya, kata Ka'ab. Sudah aneh bilang ente padi sebelumnya. Ente sih kagak dengerin juga. Kan sekarang mah baru kerasa. Ka'ab bin Ashraf. Jadi mancingnya bagus lah. Muhammad bin Maslamah itu mancingnya bagus. Jadi dia mancing supaya ada chemistry, ada kedekatan. Tujuannya itu, Pak, supaya ada chemistry, ada kedekatan antara Muhammad bin Maslamah dengan Ka'ab bin Ashraf. Maka kata Muhammad bin Maslamah, laki ini musibah buat kita nih semuanya. Gara-gara dia kita perang sama orang-orang, sama orang Arab kita perang, sama ini kita perang nih gara-gara dia nih. Kata Ka'ab, udah aneh bilang dari dulu. Ente sih kagak mau dengerin. Dari dulu aneh udah bilang. Kenapa sih nggak dengerin aneh? Kata Ka'ab bin Ashraf. Akhirnya kata Muhammad bin Maslamah, setelah ngobrol panjang lebar gitu, kata Muhammad bin Maslamah, wahai Ka'ab, kami ini gara-gara membela dia, gara-gara dukung dia, jujur aja keuangan kami ini morat-marit sekarang. Karena memang itu fakta ya, bahwa orang-orang Ansar ketika kedatangan orang-orang Muhajirin itu mereka extraordinary mengeluarkan banyak harta. Jadi memang pos hartanya jadi berlipat-lipat keluar. Tapi itu bukan jadi keluhan mereka, enggak, justru mereka happy dengan itu, Pak.
Jadi teman-teman orang-orang Ansor, orang-orang Madinah itu sangat bahagia, sangat happy ketika mampu berkontribusi untuk orang-orang muhajir. Cuman itu jadi bahan mancing saja. Kata Muhammad bin Maslamah, gara-gara nolong dia, gara-gara bantu dia, kami ini kekurangan uang, wahai Ka'ab. Tolonglah berikan kami pinjaman. Kata Muhammad bin Maslamah. Kata Ka'ab bin Ashraf, boleh, tapi harus ada jaminan tuh. Harus ada jaminan. Dan jaminannya sudah dititipin di sini. Jangan ditaruh di rumah, jaminannya di sini, dititipin di sini. Kata Muhammad bin Maslamah, kamu minta jaminan apa? Serahkan anak-anak kalian. Waduh. Kata Muhammad bin Maslamah, jangan dong. Kalau kita menyerahkan anak-anak kami hanya demi harta yang sedikit, apa ceritanya? Dan betapa malunya kami, wahai Ka'ab. Tolonglah jangan anak-anak yang kau minta. Kemudian kata kami langsung, sudah. Istri-istri kalian bagaimana? Waduh, apalagi istri-istri. Kami ini nyerahin anak-anak kami saja, kami malu. Apalagi menyerahkan istri-istri kami. Gimana ceritanya? Gak mungkinlah kami menyerahkan istri-istri kami hanya demi hutang yang gak seberapa itu, wahai Ka'ab. Akhirnya kata Muhammad bin Maslamah, bagaimana kalau kami jaminkan senjata-senjata kami? Ka'ab bin Ashraf mikir, oke, dia setuju. Akhirnya kesepakatannya Muhammad bin Maslamah akan menjaminkan senjata mereka, akan memberikan senjata mereka kepada Ka'ab bin Ashraf. Ini deal. Perjanjian terlaksana. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kemudian karena saat itu mereka tidak bawa senjata karena dicegat oleh pengawal dan ditentukanlah waktu yang lain di mana mereka akan kembali sambil membawa senjata sebagai jaminan kepada Ka'ab bin Ashraf. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Muhammad bin Maslamah pulang di waktu yang telah ditentukan, mereka kembali kepada Ka'ab bin Ashraf dan mereka berjanji untuk ke suatu tempat lah, satu tempat yang agak jauh dari benteng. Jadi janjiannya itu di satu tempat yang agak jauh dari bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Ketika Muhammad bin Maslamah dan teman-temannya bawa senjata, Ka'ab bin Ashraf tidak curiga. Tidak sama sekali curiga. Kenapa? Karena toh ada perjanjian, ada kesepakatan bahwa Muhammad bin Maslamah akan pinjam uang dan yang jadi jaminannya adalah senjata mereka. Jadi ketika Muhammad bin Maslamah bawa pedang, ketika teman-teman Muhammad bin Maslamah bawa pedang, itu tidak mencurigakan bagi seorang Ka'ab bin Ashraf. Toh mereka akan menjaminkan pedang-pedang tersebut sebagai jaminan hutang yang akan mereka ambil. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, saya singkat ini ceritanya, ketika Muhammad bin Maslamah sudah dekat dengan Ka'ab bin Ashraf, sebelum mendekat, Muhammad bin Maslamah ngobrol dengan teman-temannya, kata beliau, nanti kalau aku sudah memegang kepalanya Ka'ab, maka kalian tanpa harus menunggu komando langsung tusuk Ka'ab dengan pedang-pedang yang kalian bawa. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya sampailah mereka berdua ketemu, maksudnya Kak Muhammad bin Maslamah dan Ka'ab bin Ashraf bertemu, dan juga teman-teman yang lain, maksudnya orang-orangnya Muhammad bin Maslamah, ketemu juga dengan Ka'ab bin Ashraf. Setelah ketemu, ngobrol-ngobrol biasa, sampai kata Muhammad bin Maslamah, wahai Ka'ab, wangi nian rambutmu ini. Boleh tidak kalau aku cium rambutmu? Karena ingin mencium wanginya aroma rambutmu ini, wahai Ka'ab. Ka'ab senang, kata Ka'ab, silakan cium, silakan. Ketika kepalanya Ka'ab itu dipegang oleh Muhammad bin Maslamah, maka langsung seketika teman-temannya Muhammad bin Maslamah menusukkan pedang-pedang mereka ke tubuh Ka'ab bin Ashraf. Ditusuk, Pak. Namun, tusukan itu tidak langsung membuat mati Ka'ab bin Ashraf. Maka Ka'ab bin Ashraf kemudian berteriak sejadi-jadinya, dan itu didengar oleh orang-orang Yahudi yang ada di bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Namun Muhammad bin Maslamah langsung bertindak dengan cepat. Dia gunakan pedangnya, dia tusuk Ka'ab bin Ashraf sampai meninggal dunia, sampai mati. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah itu orang-orang Yahudi kemudian demo, singkat cerita demo kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan demo mereka diantaranya adalah menginginkan adanya tanggung jawab Nabi atas kematian saudara mereka Ka'ab bin Ashraf. Bagaimana cerita demonstrasi mereka dan apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin kita bahas sedikit nanti di pertemuannya akan, biar ada nyambung dulu. Kembali ke, jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ka'ab ini dari Bani
Koinoko juga Ustaz ya? Yang jelas pastinya dia dari Yahudi, antara Bani Quraido atau Bani Qainuqa. Jadi dia saking kayanya dia punya benteng sendiri. Oke. Jadi bukan tidak berada di Bani Qainuqa. Kemungkinan besar dia masih di Bani Quraido atau Bani Nadir. Cuman dia karena kaya jadi bikin benteng sendiri. Di kompleks sendirian. Sekeluarga. Terima kasih jazakallah Ustaz Daniel Barkah, karena sekarang sudah setengah 10 ya. Kita cukupkan dulu dengan baca hamdalah, alhamdulillah, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin duluan barangkali semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.